Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan dengan NIM 216500079. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nested class dan PK. Nah, untuk itu kita langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada inner class. Inner class ini bisa membuat kelas dalam sebuah kelas. Selanjutnya, file hasil compile akan menyesuaikan dengan kelas yang dibuat. Inner class memiliki akses penuh kepada semua file atau method kelas di luarnya, sekalipun berlabel privat. Selanjutnya, outer class tidak memiliki akses semua file atau method kelas di dalamnya, sekalipun berlabel public. Nah, di sini ada contoh inner class dan outer class. Yang pertama itu ada contoh inner class, yang dimana berisi public class, inner class luar, integer var luar, void cetak luar. Selanjutnya ada var dalam sama dengan 10, cetak dalam, system.out.println mencetak dari kelas luar. Nah, yang ini, yang di dalam kurung merah ini merupakan outer class, yang dimana dia tidak boleh mengakses variabel dan metode inner classnya. Jadi, jika dia mengakses variabel dan metode inner classnya, dia akan error, programnya tidak bisa dirunning. Selanjutnya ada inner class dalam, yang tadi outer sekarang inner. Kelas inner class dalam, integer variabel dalam, void cetak dalam, var luar sama dengan 5, cetak keluar, system.out.println mencetak dari kelas dalam. Yang ini merupakan yang ini itu merupakan inner class. Inner class ini dia boleh mengakses variabel dan metode outer classnya. Contohnya seperti ini. Variabel luar sama dengan ini. Selanjutnya nested class. Nested class ini dia itu kelas yang dideklarasikan di dalam kelas lain. Nested class dapat berfungsi untuk menyederhanakan kelas-kelas yang saling berinteraksi. Sini ada contohnya, bisa dilihat. Nah, public class atau public class yang pertama ini merupakan outer classnya. Selanjutnya ada kelas yang kedua, yaitu kelas nested class dalam, merupakan inner class atau nested class. Kelas yang ketiga juga sama, merupakan nested class atau inner class. Bisa dilihat kan, bisa dilihat yang ini. Selanjutnya ada nested class dengan extend implements. Nested class dapat extend kelas lain atau mengimplement interface. Oke, di sini ada contohnya. Public class luar, void cetak keluar, system.out.println mencetak dari kelas luar. Selanjutnya ada kelas dalam, void cetak dalam, system.out.println mencetak dari kelas dalam. Selanjutnya kelas terdalam, implements interface dalam, public void cetak dalam, system.out.println mencetak dari kelas terdalam. Selanjutnya ada program yang kedua, yaitu extend atau implements, diimplementasikan. Public class extends main, public static void main string args. Luar 1 sama dengan new luar, atau apalagi namanya, lupa, lanjut. Luar dot dalam d sama dengan 1 dot new dalam. Interface dalam t sama dengan d dot new terdalam. 1 titik cetak keluar, yang ini kita panggil lagi ke sini, kita buatkan lagi metodenya. D cetak dalam, d dot cetak dalam, yang ini
Selanjutnya yang ketiga, T cetak terdalam. Selanjutnya public interface terdalam, abstract void cetak dalam. Nah, ketika di running, maka outputnya akan mencetak dari kelas luar, mencetak dari kelas dalam, dan mencetak dari kelas terdalam. Yang tadi, yang ini dan ini. Selanjutnya ada package. Package pada Java digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas yang terkait atau hasil kompilasi program. Selanjutnya, package digunakan untuk menghindari konflik nama dan untuk menulis kode-kode yang dapat dikelola dengan baik. Package sebagai folder dalam directory file. Nah, package juga mengelompokkan dan mengorganisasikan kelas-kelas dan interface yang sekelompok menjadi satu unit tunggal dalam library. Nama package yang disarankan, nama domain yang dibalik. Contohnya unidayan.ic.id, package id.ac.unidayan.db atau untuk library database. Selanjutnya ada id.ac.unidayan.gui untuk library GUI. Selanjutnya ada id.ac.unidayan.io untuk library I atau O. id.ac.unidayan.io.socket atau dia untuk library I atau O specific socket. Nah, selanjutnya cara membuat package. Membuat folder secara berurutan sesuai dengan urutan domain di NetBeans ID. Dengan urutan buat paket ID, AC, Unidayan, dan mylib. Contohnya seperti ini. Pertama itu kita buat paket ini dulu pertama. Oh ya, paket buat paket import paket ID, Unidayan, mylib, printer, public test printer test. Oh sorry, yang tadi yang pertama test printer Javanya ini. Package buat paket, import buat paket .id.ac .unidayan.mylib .printer. Selanjutnya public class test printer, public static void main, printer p sama dengan new printer, p.print atau membuat paket printer. Selanjutnya ini paket buat paket .id.ic.unidayan.mylib, public class printer, public void print string s system.out.println s, sehingga outputnya seperti ini, membuat paket printer. Selanjutnya ada import dalam satu pack harus berapa dalam satu folder. Dengan printer Java, package buat paket ID IC Unidayan mylib, public class scanner, public void scan system.out.println proses scanning. Public class scanner ini merupakan scanner .javanya. Selanjutnya package buat paket import buat paket ID ini merupakan yang tadi ya, yang membuat package-nya tadi. Nah, di sini kita menggunakan tanda bintang untuk mengambil semua paket dalam mylib, sehingga ketika di running maka dia akan membuat paket printer, proses scanning, dan scanning selesai. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.